Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Qul subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Pemirsa rahimakumullah. Hidup di dunia ini kita harus senantiasa melaksanakan perintah Allah. Karena hakikat kita diciptakan di dunia ini, Allah menegaskan di dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tiada aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk ibadah. Maka pemirsa rahimakumullah, kalau kita ini tidak mau ibadah, kalau kita ini bermalas-malasan tidak mau ibadah, nanti di hari kiamat, ketika pemirsa berhadapan dengan Allah, dimintai pertanggungjawaban Allah, kita ini tidak punya alasan untuk membantah. Kita tidak punya kuat alasan untuk membantah kenapa kita tidak ibadah. Pemirsa rahimakumullah, di dalam sebuah makalah itu disebutkan bahwa innallaha yahtaju bi arba'ati anfus ala arba'ati ajnas. Allah nanti akan mempersiapkan 4 orang ini sebagai apa? Sebagai bantahan manusia ketika ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada orang kaya yang ditanya oleh Allah, "Kenapa kamu tidak ibadah?" "Ya Allah, saya ini kaya sehingga saya ini sibuk, sehingga saya ini tidak sempat untuk ibadah. Saya ini seorang miliarder ya Allah. Saya punya pabrik banyak, punya harta yang banyak sehingga saya tidak bisa ibadah ya Allah." Pemirsa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala menghadirkan Nabi Sulaiman. Al-ghina bi Sulaiman. Allah memanggil Nabi Sulaiman. "Sulaiman, ini loh, ada orang kaya tidak mau ibadah." Orang-orang kaya, pemirsa rahimakumullah, akan dihinakan dengan Nabi Sulaiman. "Ini loh Sulaiman, hambaku yang kaya raya." Nabi Sulaiman itu pemirsa kaya. Tidak hanya kaya, seorang raja, istrinya seorang ratu. Kekayaannya siapa yang menandingin kekayaan Nabi Sulaiman? Kalau ada orang kaya di dunia melebihi Sulaiman, kok tidak mau ibadah, ini kan lucu. Maka pemirsa rahimakumullah, orang kaya tidak akan bisa membantah. Karena sekaya apapun kita kalah dengan kekayaan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman kaya tetap ibadah, kaya tetap melaksanakan perintah Allah. Golongan lain ketika ditanya oleh Allah, "Ya Allah, saya tidak bisa ibadah karena saya ini sibuk, karena saya ini PNS, kalau saya ini mungkin ikut orang kerjanya, jadi saya tidak bisa ibadah." Allah membantah lagi pemirsa. Dipanggilah Nabi Yusuf alaihissalam. "Yusuf, sini kamu Yusuf. Kamu tahu, ini Yusuf ini dulunya seorang nabi, juga sibuk dia." Pada waktu itu Nabi Yusuf diangkat menjadi menteri perekonomian lah kalau zaman sekarang. Itu sibuk. Ini loh, Nabi Yusuf sibuk akan tapi tetap ibadah. Terbantahkan. Orang yang tidak ibadah terbantahkan. Alasan apapun pemirsa tidak diterima. Datang lagi orang yang sakit. "Ya Allah, saya tidak bisa ibadah, saya tidak bisa sholat, saya tidak bisa membaca Al-Quran, saya ini sakit ya Allah." Dipanggillah Nabi Ayub. "Kamu ngerti ini Ayub, hambaku walaupun dia sakit, siapa yang bisa menandingi sakitnya Nabi Ayub?" Nabi Ayub itu sakitnya luar biasa, kujur badannya, dikasih sakit oleh Allah, tinggal lesannya. Dia walaupun sakit tetap ibadah, tetap dia menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada alasan orang sakit tidak ibadah. Terakhir pemirsa rahimakumullah, ada orang miskin. "Ya Allah, saya tidak bisa ibadah karena saya miskin, tidak punya apa-apa." Allah menghadirkan Nabi Isa alaihissalam. "Kamu tidak ibadah karena miskin? Ini loh, Isa hambaku. Ini seorang nabi yang sangat miskin." Pemirsa rahimakumullah, Nabi Isa itu lahir di bawah pohon kurma. Tidak di rumah sakit. Tidak ada dukun bayi. Tidak ada yang menemani. Hanya dengan ibundanya Siti Maryam. Betapa luar biasanya miskinnya Nabi Isa. Ketika beliau sudah remaja tidak punya rumah. Dia sederhana sekali hidupnya. Ini walaupun Nabi Isa miskin tetap ibadah. Maka pemirsa rahimakumullah,
tidak ada alasan manusia tidak beribadah kepada Allah. Kaya, sibuk, sakit, miskin, tidak ada alasan. Tidak bisa dijadikan alasan untuk tidak beribadah. Pemirsa rahimakumullah. Semoga kondisi apapun kita, semoga kita tetap menjadi hamba-hamba Allah yang taat beribadah. Sesuai dengan fitrah kita, fitrah manusia adalah senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga ada guna dan manfaatnya Ramadan Karim ini. Semoga pemirsa sehat walafiat bisa melaksanakan ibadah di bulan puasa Ramadan. Dan saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bulan Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.